Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, siang Bu Evi, gimana Selamat siang, kabarnya Bu Evi? Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Baik Bu Evi, di sesi kali ini pertemuan kita ini yaitu terkait dengan, eee, coaching supervisi atau observasi. Jadi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, pada Bu Evi ya. Eee, Iya, Pak. jadi yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan sama Bu Evi, yaitu, eee, apa yang saya bisa bantu Bu Evi untuk, pengembangan ini? Jadi kompetensi apa kira-kira yang bisa saya bantu Bu Evi dalam pengembangannya ini? Baik, terima kasih, Pak, atas sesi, praobservasi ini. Saya sangat berharap untuk mengembangkan, diri saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, kepada, coachee saya, dan juga bagaimana saya menarik, eee, coachee saya untuk atau mengarahkan coachee saya untuk di, apa ya, mengajukan rencana-rencana aksinya, Pak. Oke. Jadi, yang ingin Ibu, kembangkan di sini yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada si koci, sehingga si koci dapat, memberikan, apa, semacam, su apa lagi, apa, jawaban-jawaban yang juga, yang diinginkan oleh diinginkan oleh Ibu ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi yang kedua di sini Bu, yang ingin saya tanyakan, bagian mana, yang ingin saya amati, pada saat berlangsungnya kegiatan ini Bu? Ya baik, Pak, saya ingin, di bagian rencana aksi itu, Pak, agar saya dapat lebih mempertajam bagaimana saya menggali, coachee saya untuk menemukan bagaimana gagasan mereka menyelesaikan, sebuah permasalahan ataupun, perencanaan. Oke. Jadi, yang ingin saya amati di sini Bu Evi, yaitu rencana ya, bagaimana Iya, rencananya Pak, Bu ya. Oke baik. betul. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga di sini Bu, bagian penilaiannya, eee, yang ingin Ibu kembangkan, di mana kira-kira yang saya bisa nilai di situ Bu? Nah, untuk di pertanyaan berbobot itu, Pak, saya merasa saya masih kurang mampu untuk, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kadang-kadang kepada, coachee saya, sehingga saya ingin mengembangkan dan juga, di rencana aksi, terkadang saya, tidak ini ya, apa ya, tidak mampu menggali bagaimana mengarahkan mereka untuk mereka dapat mengungkapkan gagasan-gagasannya dalam, melakukan rencana. Oke, jadi intinya, yang saya tangkap dari penjelasannya Ibu tadi bahwa, bagaimana, menghadirkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian, bagaimana, mengidentifikasi rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh si koci, kemudian, eee, menghadirkan penuh ya, istilahnya, menangkap pertanyaan-pertanyaan, istilahnya kata kunci lah, bisa dikatakan seperti itu, Bu, ya, kata kunci. Jadi, Iya, Pak. iya. Jadi baik, Bu, sekira itu, Bu, mungkin Ibu bisa, lanjutkan bersama dengan Bu Heri, tapi, saya ini masih, kalau masih ini, masih memantau jalannya percakapannya Ibu Evi sama Bu Heri ya. Jadi silakan Bu, melakukan, percakapan bersama dengan Bu Heri. Silakan Bu. Terima kasih Pak Aswin atas, kesempatan yang diberikan. Baik, assalamualaikum Ibu Herianti.
Waalaikumsalam Bu Eti. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Alhamdulillah. Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Ibu. Nah, terima kasih karena Ibu telah menghubungi saya untuk kita Ya, melakukan sesi diskusi pada siang ini, Ibu ya. ya Nah, betul. apa kemudian topik atau agenda yang ingin kita bicarakan pada kali ini, Ibu? Iya baik Ibu. Saya pertama mengucap terima kasih ya Bu diberikan ini peluang untuk mengungkapkan apa yang ada di benak saya Bu. Saya ini ada perencanaan. Saat ini di sekolah ada akan melaksanakan P5 Bu. Iya. Nah, saya menginginkan program P5 ini eh, bisa apa ya di satu satu kompetensi, misalnya satu keterampilan yang didapatkan oleh anak, oleh murid, di mana memanfaatkan yang ada di sekitar sekolah, Ibu. Seperti itu. Jadi Ibu ingin membuat perencanaan P5 ya untuk Ya. meningkatkan keterampilan anak ya, seperti itu. Nah, capaian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam 3 bulan ke depan mengenai peningkatan keterampilan itu atau mengenai perencanaan Ibu? eh, yang ingin saya kembangkan Bu di perencanaan ini untuk mendapatkan keterampilan anak yaitu pertama pengetahuan terhadap satu apa ya yang proyek yang akan dilakukan. Karena rencananya ini kan saya akan melakukan proyek salah satunya kewirausahaan ya apa yang bisa membuat jadi pengetahuannya dulu tentang kewirausahaan itu dan eh, bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Kemudian selanjutnya keterampilannya bagaimana mereka bersikap mandiri, bisa mandiri dan nantinya arahnya ke berwirausaha. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi dari yang saya tangkap, Ibu menyampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa Ibu ya, utamanya tadi kemandiriannya untuk di keterampilan ya, Ibu ya. Nah, situasi seperti apa sih yang sekarang dihadapi oleh Ibu Herianti? Ya. Situasi yang ada di sekolah kami karena saya melihat di proyek di P5 ini ada melihat lingkungan yang ada di sekitar saya, Ibu, di sekitar sekolah saya. Di situ banyak sekali apa ya, kayak seperti kebun, banyak kebun pisang. Jadi saya berpikir, oh ini arahnya bagusnya kita membuat kewirausahaan dengan bahan pisang, bahan produk pisang, Bu. Ya, seperti itu Banyak situasi. kebun ya Ibu ya. Nah, Ya, dari pisang yang rencana Ibu eh, wujudkan. Nah, eh, apa kemudian ukuran bahwa capaian yang Ibu ingin terapkan tadi itu tercapai? saya mengukur ketercapaiannya ini akan eh, terlaksana sesuai dengan apa yang saya ini rencanakan karena eh, siswa kami, murid kami rata-rata ada memiliki produk tersebut dan kami tinggal membukakan peluang mengarahkan mereka seperti apa pengolahannya ya dan seterusnya Ibu. Seperti itu Ibu. Nah, bentuk pengolahan yang Ibu harapkan seperti apa? Eh, saya ingin pengolahan pisang itu yang viral ya, yang seperti ini keripik pisang yang
berbagai rasa itu. Ya, seperti itu yang kami rencanakan supaya Jadi, bisa ya. jadi keripik yang berbagai rasa Ibu ya. Apalagi gagasan-gagasan yang Ibu pikirkan untuk pengembangan ini keripik pisangnya Ibu? Jadi itu Bu, saya menginginkan murid bukan berarti saya mau melihat hasilnya, tapi murid bisa berproses di dalam proyek tersebut, berproses melihat bagaimana mereka bekerja sama, kemandirian mereka, tanggung jawab mereka, Ibu. Jadi seperti itu, dan saya menginginkan nanti ada hasil ini bisa kita kembangkan ke ini Bu, ke pasar-pasar Kak, atau kemana, seperti itu yang program Oke, kami inginkan. seperti itu gagasan yang Ibu rencanakan ya. Nah, itu sebuah gagasan yang luar biasa. Jadi Ibu menginginkan di P5-nya ini menumbuhkan keterampilan kemandirian dan tanggung jawab siswanya ya. Nah, apa yang harus Ibu siapkan untuk itu? Eh, Beberapa apa ya? Yang perlu disiapkan itu pertama mental dulu, eh, mental dari teman-teman, rekan guru, apakah siap untuk melakukan ini, P5 ini, kemudian kesiapannya dari bahan alat yang mau digunakan, kemudian hmm, bagaimana melihat anak mampu tidak menerapkan kolaborasi di dalamnya untuk menciptakan ini Bu, di dalam proses itu. Ya, seperti itu Bu. Oke, apa yang bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan, Bu? Eh, saya yakin ini kalau ada dukungan kan dari kepala sekolah juga mendukung, pastinya ini akan berjalan, akan terlaksana. Namun kami belum bisa mengukur prosesnya, di dalam prosesnya itu apakah sebagaimana, apa pengelolaannya seperti apa di dalamnya, apakah bisa teratasi siswanya, muridnya, karena ini ada beberapa siswa Bu, tidak sedikit. Ya. Oke. Nah, apa kriteria yang Ibu eh, inginkan sehingga apa yang diinginkan itu bisa tercapai Kriterianya saya untuk kira, kemandiriannya, tanggung jawabnya, untuk di kemampuan keterampilannya tadi. oh iya, kriteria yang saya inginkan di sini anak bisa secara mandiri melakukan aktivitas ini dengan bagaimana mengupas, mengolah pisangnya ya, mulai dari mengupas, bagaimana mereka bisa eh, mengolahnya lagi setelah dikupas, mengolahnya lagi Bu. Kemudian bagaimana pengemasannya, kami seperti itu rencana. Nah, sudah ada rencana-rencana sampai ke pengemasannya seperti apa, Ibu ya? Jadi dari gagasan-gagasan yang sudah Ibu utarakan tadi, eh, apa kemudian yang akan dilakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini, Bu, setelah kami juga mengadakan pertemuan nantinya, ya Ya, insya Allah eh, kami akan membuat kelompok, membagi kelompok untuk siswanya, muridnya, supaya ini bisa kita berbagi fasilitator ya, yang bisa mengontrol tiap kelompok. Jadi itu yang kami kelompokkan supaya kontrolnya anak bisa ada penilaian di situ di dalamnya. Jadi ke anak dalam tersebut merasa ya ada proses, di proses itu ada juga penilaian. Jadi mereka memunculkan rasa itu apakah keterampilan ini ter apa ya, hadir di diri saya, seperti itu Ibu. betul sekali. Jadi di sini di keterampilan itu proses yang Ibu titik beratkan ya, Ibu ya. Nah, perlu dukungan dari siapa saja, Ibu, supaya apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah Ibu, kepala sekolah, dan saya juga butuh dukungan dari orang tua.
betul Ya, sekali. bagaimana orang tua ini bisa memberikan dorongan kepada anak-anaknya bahwa P5 itu akan membuka akan memberikan keterampilan baru atau ilmu baru yang akan mereka dapatkan nantinya. Itu, Bu. Iya. Kira-kira kapan Ibu perencanaan P5-nya ini? Eh, rencananya minggu depan mau di ini, Bu. Jadi besok sudah ada pertemuan, kemudian minggu depan sudah berjalan, kami sudah merancang pengelompokannya, dan Iya, sudah membagi juga bahan dan alat yang siapa yang membawanya, dan sampai semuanya nanti akan terlaksana, insya Allah. sangat luar biasa sekali ya Ibu ya persiapannya. Bahkan sampai di eh, perencanaan ini ternyata jadwalnya mepet karena sudah dekat ya Ibu ya. Oke, baik. Jadi apa yang perlu Ibu simpulkan dari percakapan kita? Saya bisa menyimpulkan bahwa hari ini setelah Ibu memberikan ini, eh, saya merasa ada eh, apa ya, gagasan itu muncul lagi, ada ide-ide baru yang tadinya ada sebelumnya masih idenya sebatas satu dua, sekarang muncul ada gagasan baru lagi, Ibu. Iya. Jadi Loh, itu tadi saya perlu dukungan ke orang tua, ya pastinya itu ini pasti langsung terpikir dalam benak saya, Ibu. Jadi saya harus berkolaborasi penuh dengan rekan sejawat, kepala sekolah dengan ini orang tua. Ya, tentunya Ibu. Jadi terima kasih Ibu, saya sudah mendapatkan apa yang bisa saya kembangkan dalam proyek P5 ini. wah, sangat luar biasa sekali Ibu ya, apa yang Ibu simpulkan. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat terwujud ya Bu ya, dan semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya Ibu. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan diskusi sesi perencanaan Ibu ya. Ditunggu untuk pertemuan-pertemuan atau diskusi selanjutnya untuk bisa membahas sejauh mana perencanaan Ibu berjalan dengan baik. Iya, terima Ya, kasih Bu. senang Semoga bersama Ibu. Ya, makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih Bu Evi sama Bu Heri sudah melakukan percakapan coaching ya. Jadi saya tadi mengamati Bu Evi sebagai coach dan Bu Heri sebagai coachee ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya pada Bu Evi, bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching bersama dengan Bu Herianti? Apakah eh, apa yang tadi menjadi yang ingin dikembangkan atau sudah terlaksana atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, kalau menurut penilaian saya, Pak, saya senang sekali melakukan sesi koci bersama Ibu Herianti tadi karena merupakan kesempatan bagi saya untuk mengasah kemampuan koci saya kembali. Namun itu tadi, Pak, saya sepertinya masih susah untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi. Namun tadi saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Herianti. Mudah-mudahan yang menjadi penilaian diri saya ini dapat kemudian saya kembangkan nanti karena sepertinya memang di pertanyaan berbobot itu saya masih perlu dikembangkan sekali, Pak. Oke. Jadi kalau memang saya melihat tadi apa yang saya amati terkait dengan percakapan Bu Evi dengan Bu Heri, tapi di ke apa di pada saat coaching ini dengan menggunakan alur kita, saya kira semua mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab itu sudah terlaksana juga dengan baik Bu ya. Saya perhatikan itu, tapi mungkin Bu Bu Evi saya juga perhatikan tadi bahwa Bu Evi punya istilahnya
sudah bisa melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi belum sepenuhnya bisa memberikan pertanyaan bobot. Dan kedua, eh, Bu Evi juga belum bisa menangkap semua kata-kata Kata kunci kunci. apa yang disampaikan oleh Bu Heri tadi pada saat melakukan sesi coaching. Eh, Kemudian eh, jadi kalau saya bisa bertanya pada Ibu Evi, dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Evi di mana kira-kira? Di antara 1 sampai 10 pada saat melakukan sesi coaching ini, Bu. Untuk sesi coaching ini, saya sepertinya masih ada di angka 6 atau 7, karena masih, apa ya, itu tadi seperti yang Bapak sampaikan kepada saya bahwa saya itu masih belum bisa menangkap sepenuhnya, kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Heri, meskipun sudah ada, menyesuaikan kata kuncinya untuk, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang, dibutuhkan oleh Ibu Herianti. Oke, jadi baik ya Bu ya. Eh, tapi Ibu tadi sudah sampaikan jawabannya. Jadi eh, tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian langkah konkret apa Ibu lakukan supaya ketika melakukan sesi coaching itu, karena saya tadi tanya bahwa skala 1 sampai 10 Ibu belum sempurna mengatakan ya. Jadi langkah apa supaya Ibu nantinya pada saat melakukan coaching bisa menghampiri sempurna lah seperti itu pertanyaannya, Bu. Iya, saya akan terus mencoba untuk berlatih, Pak, agar kemampuan saya ini bisa lebih meningkat lagi dari hari ini. Saya juga akan berusaha untuk menghadirkan diri secara penuh ke dalam, sesi coaching, agar saya bisa betul-betul, menangkap apa sih kata kunci dari, apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke. Jadi tapi eh, untuk selanjutnya kapan Ibu bisa lakukan kegiatan ini supaya lebih matang lagi dalam melakukan sesi coaching ini? Di sekolah saya kebetulan ada komunitas belajar yang aktif, kami di situ tergabung beberapa guru penggerak yang ada dari beberapa angkatan. Saya rasa mereka akan memberikan bantuan kepada saya untuk mengasah kemampuan saya dalam, menuangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dengan latihan coaching, Pak. Luar biasa Bu ya, karena Bapak Ibu happy sudah tergabung di komunitas belajar di sekolah dan mempunyai guru penggerak ya. Jadi mungkin nanti Bu Evi bisa sering berlatih, sharing bersama dengan teman-teman yang ada di sekolahnya Ibu Evi. Kemudian Bu, kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan Bu Evi bersama dengan Ibu Heri, mungkin Ibu bisa memberikan semacam refleksi atau kesimpulan terkait dengan apa yang Ibu Evi dan Ibu Heri lakukan sekarang ini. Baik, dari hasil, praktek coaching tadi dengan Ibu Heri, saya merasa sangat perlu untuk mengembangkan, kompetensi kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah berusaha untuk berlatih dengan menangkap beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Herianti, namun mungkin belum sempurna dalam, menemukan apa kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Sehingga saya akan terus melakukan, latihan agar, kemampuan itu dapat terasah. Luar biasa Ibu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Evi, sudah berbagi pengalaman, berbagi perhatian baiknya. Jadi mudah-mudahan eh, bisa kita bertemu di lain waktu Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, pada kegiatan ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Amin ya, Bu insya ya. Allah Pak, Jadi, amin. mungkin itu saja, Bu.
dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih atas wabarakatuh. waktunya, Bu. Senang atas kebersamaannya dengan Bapak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih kembali, Bu.